Kedua sekarang tentang atau terkait dengan WH question. WH question itu yaitu pertanyaan yang diawali oleh WH. Berarti kayak what gitu ya. Kayak what. Terus udah gitu which, where. Terus udah gitu who, when gitulah ya. Terus how itu masuk ke dalam WH question. Sekarang kita lihat, Ibu punya contoh dalam bahasa Indonesia. Budi bertanya pada saya, kemana kamu akan pergi? Gitu. Kalau misalkan Budi nanya ke Ibu, kemana kamu akan pergi? Kemana Bu akan pergi? Gitu ya. Terus satu di antara kalian bertanya pada Ibu, Bu apa yang ditanya Budi ke Ibu? Ibu bilang ke kalian atau ke kamu, ke salah satu di antara kamu. Budi bertanya pada saya atau Budi bertanya pada Ibu, gitu ya. Kemana saya akan pergi? Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita akan mendapatkan fakta bahwa ketika pertanyaannya dimulai oleh WH question dalam hal ini yaitu kemana, maka kata itu akan kembali dipakai di indirect speech. Itu kita lihat di sini, Budi bertanya pada saya, kemana? Kata kemananya lagi itu akan dipakai kembali. Perhatikan contoh berikut. Budi bertanya pada saya, Budi asked me, kemana kamu akan pergi? Where will you go? Oke. Kita mendapatkan pertanyaan where will you go? Ketika di dalam direct speech ini kita akan merubah ke dalam indirect, tetap kita dikenakan 3 perubahan. Yang ke satu adalah perubahan adverb atau keterangan, cuman di sini tidak ada ya. Yang kedua perubahan pronoun, kata ganti. Yang tadinya di sini you di sini ke saya ngomongnya, berarti ini akan mengalami perubahan nantinya. Dan yang ketiga adalah perubahan tenses. Nah, kita lihat dulu di sini. Where will you go ini memiliki tenses seperti yang tadi contoh. Ya, ini adalah bentuk future. Sehingga ketika directnya future, maka indirectnya berubah menjadi past future. Oke, sehingga nanti akan menjadi Budi asked me where. Where. Inilah yang dipakai kembali sebagai penghubungnya. Oke. Where I would go. Kemana? I, you di sini berubah menjadi I. Kenapa? Karena ini nanyanya ke saya, gitu ya. Budi tuh bertanya pada saya, kemana saya akan pergi. Where I would go. Kita lihat, would ini kita dapatkan dari will, karena dari future ini harus berubah menjadi past future. Sementara itu, kalau setelah model, kita balik lagi ke verb ke-1. Dalam hal ini yaitu go. Satu hal lagi yang ingin Ibu ingatkan bahwa di dalam indirect itu tidak boleh ada kalimat tanya. Kalimat tanya artinya kalimat yang secara gramatikal atau secara struktur itu diawali oleh to be, diawali oleh model, atau diawali oleh auxiliary. Jadi misalkan kayak gini ya, tadi kita sudah mendapatkan contoh, Budi asked me where I would go. Nah, ini udah benar secara struktur kata atau struktur kalimat, ini udah benar. Nah, yang dimaksud dengan tidak boleh itu yang seperti ini. Budi asked me where would I go. Kita perhatikan kata would I go. Would I go itu kalau secara struktur ini adalah mencirikan kalimat tanya. Kenapa? Karena diawali oleh model, dalam hal ini would. Jadi kalau ada would I go, itu kalimat tanya, gitu ya. Jadi ini nggak boleh di dalam indirect. Jadi yang benar adalah Budi asked me where I would go.